ke mesin Turing. Oke, langsung ke contoh soalnya. Untuk yang Q itu berisikan Q1, Q2, sigma itu berisikan A dan D, yang ini F itu berisikan A, B, yang kosong atau blank, yang S itu Q1, yang F itu final step, Q2, untuk beta 2 beta diskan 1, A sama dengan C1, A, F. Ini maksudnya itu berjalan ke arah kanan. Untuk C1, B sama dengan C1, A, F. Untuk Q1, himpunan kosong atau blank sama dengan itu Q2 final step, blank, L ini bergerak ke kiri, left. Jadi inputan string yang kita bahas ini AB, B, A, maka dalam mesin Turing akan menjadi seperti apa? Itu yang akan kita cari. Pertama kita buat bitanya. Kita masukkan input stringnya. Setelah di sini kita lihat di sana, kita lihat 1, A sama dengan 1, A, F. Oke. Posisi bacanya ada di sini, Q1. Tadi kan Q1, A sama dengan Q1, A. Jadi itu berubah menjadi A. Karena dia sama-sama A, jadi perubahannya itu tidak nampak. Jadi kita tulis kembali. Dan posisi
Posisi bacanya berubah ke sini, ke posisi yang B. Ini Q1. Setelah itu kita baca yang Q1, B sama dengan Q1, A. Jadi yang B ini Q1, B sama dengan Q1, A, F. Jadi dia bergerak ke kanan dengan mengubah string ini. Kita tulis kembali. Setelah dia berubah jadi A, maka posisi bacanya berpindah ke posisi B yang ini, Q1. Kita lihat kembali yang Q1, B sama dengan Q1, A, F. Jadi yang B ini kita ubah kembali menjadi A. Tulis kembali. Yang B ini kita ubah jadi A, terus posisi bacanya berpindah posisi jadi sini yang Q1. Setelah itu kita lanjut, kita lihat yang Q1, B itu berisikan Q1, A, right? Maka seperti ini. Tulis kembali lagi. Yang B tadi yang ini ubah menjadi A. Terus posisi bacanya berpindah sini. Ya, kita lihat yang Q1, A sama dengan Q1, A. Kita urai. Ini karena sama-sama A, jadi perubahannya tidak nampak. Tulis kembali. Cuma ini berubah, ada nilai himpunan kosongnya atau blank, dan posisi bacanya juga berubah. Setelah itu kita lihat yang posisi bacanya Q1, atau blank sama dengan Q2, blank, L. L itu bergerak ke kiri. Kita tulis kembali. Posisi bacanya sini berpindah ke kiri, jadi arah bacanya di sini. Ini berubah jadi V2. V2 itu adalah finalnya. Oke, dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpankan sederetan simbol A dan atau simbol B dengan jumlah 0 atau lebih akan mengantar pada kedudukan final state. Jadi hanya segitu contoh yang saya jelaskan, berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan soal tentang mesin Turing, pergerakan mesin Turing. Pertama, saya akan membuatkan 7 tupel yang terlebih dahulu.
kita melakukan masukkan dalam pita lebih dahulu stringnya. Pertama-tama posisi yang akan dimulai itu dari depan. Ini Q1 dimulai dengan Q1. Kita lihat Q1 ini posisinya pada B. Kita cek pada posisi transisinya Q1, B akan diganti dengan Q1, A, R. Nilai yang sebelumnya B kita ubah menjadi A. Jadi dia nilainya berubah menjadi A karena tadi ini. Tapi pergerakannya bergeser ke kanan karena tadi ini fungsinya Q1, A, R. Jadi pergerakannya bergeser ke kanan. Setelah bergeser ke kanan, kita lihat lagi fungsinya Q1, B diubah menjadi Q1, A, R. Nilainya yang bit ini diubah menjadi A, akan menjadi B yang tadi sebelumnya berubah menjadi A dan posisinya berubah lagi ke arah kanan. Kita lihat lagi sama Q1, B mengubah nilai B ini menjadi nilai A. Nilai yang B sebelumnya berubah menjadi A dan bergeser ke arah kanan. Q1, A kita lihat pada posisi transisinya menjadi Q1, A, R. Karena ini nilainya sudah A, tidak terlihat perubahannya. Nilainya diganti tetap A menjadi seperti ini. Akan tetap seperti ini dan posisinya berubah ke arah kanan. Sama seperti yang tadi, Q1, B nilai B nya akan diubah menjadi A. Tapi posisinya bergeser ke kanan. Ini kan himpunan kosong, tidak ada nilainya. Kita cek Q1, blank, kosong. Berarti Q2, blank, R. Itu artinya ini pita bergeser ke kiri. Tapi kedudukannya berubah menjadi Q2. Artinya berarti gerakan mesin turing ini dapat membaca string tadi BBB AB. Dia sesuai berarti di Q2 sesuai dengan tupel yang tadi expressionnya di Q2. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baik, untuk di bab 10 ini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing, pergerakan mesin Turing. Yaitu kita langsung saja masuk ke contoh soal yang sudah ada. Ini contoh soalnya. Ada satu contoh soalnya. Jelaskan apakah ikutan string sebagai berikut. Yang pertama terdapat ikutan string A, B, B, A, A, B. Itu diterima atau ditolak. Dan yang stringnya B, 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 A, B diterima atau ditolak. Oke, saya akan langsung mengerjakannya atau menyelesaikannya. Oke. Ini cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu inputan yang A, B, B, A, B. Ini inputan yang pertama. Jadi kita menyelesaikan yang inputan yang ini. Oke, kita langsung saja masuk ya. Cara penyelesaiannya seperti ini.
Ini fungsi transisinya yaitu Q1 input B sama dengan Q1, A, L. Yang dimaksud L ini yaitu yang pergerakannya ke kiri. Nah, ke kiri. Dan yang Q1, A, inputan A sama dengan Q1, B, R. Dan yang R ini maksudnya pergerakannya yaitu ke kanan. Oke. Yang fungsi transisi Q1, 0 ini blank, artinya itu blank, kosong. Sama dengan Q2, 0, R. Oke. Langsung aja kita masuk ke berikutnya. Yang pertama langsung aja kita masukkan, kita tulis, kita masukkan inputan stringnya ke dalam pita. Yang dimaksud pita itu yang ini, yang kotak-kotak ini ya. Yang dimaksud pita. Oke. Ini pita. Jadi string yang ada ini yang pertama tadi itu kita inputkan pada pita. Jadi kita selesaikan. Yang pertama yaitu A B B A B. Jadi kita perhatikan dari sini yang awalnya itu yang pergerakannya itu ke kiri L. Berarti posisi panah ini pada posisi yang sebelah paling pojok kanan, yang di posisi B, inputan B. Jadi Q1-nya itu panah ini bernilai Q1 yaitu inputan B. Jadi Q1 inputan B. Q1 inputan B sama dengan Q1, A, L. Berarti kita perhatikan dia itu bergerak ke kiri. Ke kiri. Jadi yang B ini, yang panah ini bergerak, yang pada posisi inputan B, pergerakan panah ini ke sebelah kiri. Sebelah kiri, maka kita tulis kembali stringnya A B B A A. Dan yang B ini tadi berubah menjadi A. Kenapa? Karena Q1 input B atau koma B, Q1, B sama dengan Q1, A. Nah, jadi yang nilai inputan B ini tadi berubah menjadi A. Maka dan panahnya pindah ke sebelah kiri. Pergerakannya itu sebelah kiri. Oke. Seterusnya kembali yang ini kita perhatikan yang Q1, A. Berarti Q1, A. Q1, A sama dengan Q1, B, R. Berarti Q1, B, R pergerakannya ke kanan. Nah, sedangkan nilai yang Q1 inputan A ini kita ganti menjadi inputan B. Yang ini inputan B yang ini. Oke, langsung aja kita masukkan kembali stringnya ke dalam pita. Yaitu seperti inilah, seperti ini terjadi yang pergerakannya. Yaitu yang awalnya state Q1 dengan inputan A ini berubah menjadi B dan pergerakannya ke kanan, berubah ke kanan. Terus inputan A. Oke. Kembali kita perhatikan state Q1 dengan inputan A. Q1 dengan inputan A ini kita perhatikan di sini. Q1 dengan inputan A. Q1 dengan inputan A sama dengan Q1, B, R. Berarti kembali pergerakannya yaitu ke sebelah kanan. Nah, perhatikan ya. Jadi yang panah ini bergerak ke sebelah kanan. Oke. Nah, ini kita perhatikannya. Ini pindah ke kanan. Terusnya Q1, A ini Q1, A. Q1, A. Q1, B, R. Nah, kembali berarti pergerakannya ke kanan ya. Oke, ya contohnya yang ini seperti yang ini. Berarti yang inputannya awalnya itu A, sekarang berubah menjadi B.
dan pergerakannya ke kiri. Ke kiri. Jadi panah ini berubah ke kiri dan yang awalnya itu A berubah menjadi B. Yang ini. Oke. Seterusnya ini akan terus berulang-ulang, dia tidak akan mencapai Q2 karena bolak-balik ke kiri kanan aja, enggak sampai ke sini. Karena sesuai dengan apa yang di fungsi transisi ini. Demikian dari yang inputan string ini sampai di sini. Jadi kesimpulannya string A B B A B ditolak. Oke, demikian. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mesin Turing. Ini saya akan melanjutkan dari soal yang sudah ada tadi. Yang soalnya itu yaitu dengan inputan string B B B A B. Apakah dari inputan string yang ada ini ditolak atau diterima? Ayo kita buktikan bersama-sama dengan menyelesaikannya seperti ini, dengan tahap-tahapan yang ini. Oke, dengan inputan string ini fungsi transisinya yaitu seperti ini. Dengan fungsi transisi Q1, A sama dengan Q1, A, R. Yang dimaksud dari R ini yaitu pergerakannya itu ke sebelah kanan, berarti pindah perjalanannya itu bergerak ke sebelah kanan. Untuk Q1, B sama dengan Q1, B, R. Dan Q1, blank atau kosong sama dengan Q2, blank atau kosong, R, yaitu pergerakannya ke sebelah kiri. Jadi yang dimaksud Q1, atau blank ini nanti jika ketemu yang blank atau kosong pergerakannya ke kiri, yaitu kita inputkan state Q2. Jadi yang state Q2 ini final state-nya. Oke, kita langsung aja kita masuk ke string ini. Yaitu string ini kita masukkan ke dalam pita. Yang dimaksud pita ini yaitu ini kotak-kotaknya ini ya. Nah, ini yang dimaksud pita ini. Pita. Oke, kita langsung aja ya. Kita inputkan kembali stringnya B B B A B. Yang awalnya di mana Q1, B dan kedudukannya yaitu di inputan B. Jadi panahnya kita langsung aja kita arahkan ke sini. Oke. Kemudian kita perhatikan Q1, B. Q1, B sama dengan Q1, B, R, yaitu pergerakannya ke kanan, pindah ke kanan ya. Nanti kita perhatikan ya, kita tulis kembali ya, kita masukkan stringnya dalam pita ini yang awalnya Q1, B berubah jadi Q1, B bergerak ke kanan. Jadi ini ada perubahan. Sebenarnya ada perubahan. Yang awalnya B jadi B lagi ya. Ini sebenarnya ada perubahan, cuman tidak kelihatan karena inputan stringnya itu sama. Misal kalau ini inputan stringnya yang ini A, dia itu akan berubah menjadi A di sini. Berubah menjadi A. Ini karena B, maka tidak kelihatan perubahannya. Oke, kembali lagi. Kita perhatikan jadi arah panah yang ini pindah ke kanan. Pergerakannya yaitu ke kanan. Nah, kembali. Oke. Sekarang kita perhatikan kembali yang ini, string yang ini. Ini sudah berubah, yaitu state Q1, B. State Q1, B lagi sama dengan state Q1, B, R. Nah, ini akan perubahan kembali, yaitu state Q1, B berubah turun menjadi state inputannya itu B lagi, karena ini ada perubahan dengan inputan stringnya sama, tidak kelihatan, yaitu yang panah ini bergerak ke kanan, ini bergerak ke kanan ya. Oke, kembali lagi kita perhatikan yang ini. Q1, B lagi, Q1, B sama dengan Q1, B, R, yaitu pergerakannya ke kanan lagi. Kita perhatikan ya, Q1, B pergerakannya ke kanan. Yang awalnya di sini, ini sekarang pindah ke ini, yang bergerak ke kanan. Jadi inputannya itu berubah lagi B menjadi B, tapi ini nilai inputannya itu sama. Nah, jadi tetap B. Oke, kita perhatikan lagi yang ini. Yang state Q1,
dengan koma A. State Q1, A sama dengan state Q1, A, R. Berarti yang awalnya di sini, yang ini bergeraknya itu ke kanan lagi. State Q1, A. Berarti state Q1, A. Ya, state Q1, A. Kita perhatikan di bawah ini. State Q1, A. Yaitu panahnya ini bergerak ke kanan, sebelah kanan larinya. Jadi yang inputan ini awalnya A, sekarang A lagi. Kenapa? Karena yang inputan string ini A juga sama nilainya. Jadi tetap tidak kelihatan perubahannya. Oke, panah ini bergerak ke kanan. Sekarang Q1, A lagi. Berarti kita perhatikan sini Q1, A sama dengan Q1, A, R. Yaitu pergerakannya ke kanan lagi, ini R. Yaitu menandakan dia bergerak ke kanan. Oke, kita perhatikan ya. Nah, terjadilah seperti ini lagi ya. B, A, B. Ini pergerakannya ke kanan. Jadi yang inputan awal yang ini, inputannya itu A, sekarang menjadi A lagi. Berubah. Sebenarnya ini berubah, ada perubahan. Karena nilai inputan stringnya sama, A, dia tidak kelihatan berubahnya. Oke, lanjut lagi. Jadi yang panah yang awalnya ini di posisi A sekarang berubah pindah ke kanan. Jadi ke posisi B. Sekarang kita perhatian lagi yang ini ya. Nah, yang yaitu Q1, B. Q1, B berubah pergerakannya ke kanan. Q1, B. Ah, yang ini awalnya Q1, B sekarang pindah ke kanan. Yang di mana yang di sini yaitu pergerakannya ke kanan, tidak ada inputan sama sekali, kosong atau blank. Nah, jadi sekarang berubah ke 1, 0 atau kosong atau blank. Yang dimaksud blank. Lebih enaknya sih kita blank aja ya. Kita sama-sama mahasiswa. Ya, saling mengerti lah. Oke, sekarang kita perhatikan ya pergerakannya itu ke sebelah kanan. Berarti Q1, sekarang kita perhatikan lagi ya. Q1, 0 atau blank. Q1, 0 atau blank sama dengan Q2, 0, L. Yaitu pergerakannya ke kiri. Pindah ke kiri. Berarti yang dimana awalnya di sini posisi panah ini sekarang pindah ke kiri. Yaitu pindah ke kiri. Maka dari yang awalnya di blank ini sekarang pindah yang dimana yang berubah ke sebelah kiri, pindah ke kiri ini, pergerakannya ke kiri, diinputkan Q2 ya, Q2. Jadi Q2 ini menandakan bahwa blank atau final state-nya. Demikian ya, ini udah selesai. Ini udah selesai sampai di sini. Jadi inputan string yang B, A, B diterima karena berakhirnya itu di inputan string B. Jadi final state-nya di sini aja. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 10, yaitu mesin Turing. Baik, sudah kita ketahui dari bab ke-10 ini, mesin Turing perlu kita definisikan beberapa simbol. Simbol dari M yaitu anggotanya Q. Q adalah state-state yang akan kita olah dan kita gunakan. Kemudian sigma itu isi atau simbol string yang akan kita gunakan. Kemudian kumpulan dari tuple. Kemudian S state awal, F final state, state akhir. Ini simbol blank dan simbol delta. Masing-masing isi dari simbol sebagai berikut. Kemudian terciptalah beberapa baris transisi yang sudah saya buat sebagai berikut.
Nah, untuk soal kita tuliskan baik, diperjelas kembali string yang akan kita olah yaitu M, N, 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 M, M. Baik, yang berikutnya, langkah berikutnya akan kita olah string yang sudah kita buat seperti berikut. Baik, setelah kita tuliskan string dengan inputan M, N, N, M pada pita, kita kembali ke aturan atau transisi yang sudah kita buat. Yang pertama, ketentuan Q1, M, dan itu dimulai dari left, itu bergerak ke kiri, maka kita mulai Q1, M dari string yang paling kanan. Baik, Q1, M maka tetap tidak berubah. Kemudian kita tuliskan kembali pada pita. Kemudian Q1 bergerak ke kiri, pindah ke kiri satu blok. Q1,
N. Maka string yang berada pada pita yang ditunjukkan berubah dari N menjadi M. Kita tuliskan kembali. Kemudian dari transisi maka Q1 bergerak ke kiri lagi. Q1 menunjuk ke string bernilai N. Dan Q1, M itu Q1, M berubah string menjadi M. Kita tuliskan kembali. Dan pada transisi bergeser ke kiri lagi. Q1, M, maka string yang bernilai N berubah menjadi M. Kita tuliskan kembali. Dan dapatlah kita bernilai M semua. Dan transisi tetap bergeser ke kiri sesuai aturan yang sudah kita buat. Nah, sampai di sini Q1, M, maka nilainya tetap M. Tuliskan kembali. Dan bergeser lagi ke kiri sesuai aturan ke tempat yang kosong, string kosong yaitu blank. Dan di sini ditemukan transisi berubah menjadi Q2, state Q2 yang bernilai blank bergerak ke kanan. Maka kita tuliskan kembali. Dari tempat yang kosong mendapatkan transisi Q2 ke kanan. Sampai di sini selesailah sudah pergerakan dari mesin Turing dengan inputan M, N, N, M menjadi M, 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 M. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, di sini ada contoh dari pergerakan mesin Turing di mana kita ketahui Q memiliki step Q1 dan Q2 dan memiliki inputan X dan Y dengan diawali pada Q1 dan diakhiri oleh Q2. Di sini stringnya diketahui ada X, Y, dan X. Kemudian di sini juga sudah tersedia fungsi transisinya di mana diketahui Q1 dengan inputan X berubah menjadi Q1X yang bergerak ke kanan.
dan untuk Q1 yang memiliki inputan Y bergerak ke kanan dengan nilai Q1 dengan inputan X. Terus Q1 dengan inputan yang blank menjadi Q2 dengan inputan blank yang bergerak ke kiri. Kemudian kita buat pitanya. Di sini string X, Y, 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 X kita masukkan ke pita yang akan kita buat. Di mana kita ketahui stringnya adalah X, Y, 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 dan X. Di sana kita lihat awalannya berada pada Q1 dengan posisi di kiri. Kemudian kita lihat fungsi transisinya. Q1 dengan inputan X berubah menjadi Q1 dengan inputan X yang bergerak ke kanan. Ini Q1 dengan inputan X. Kemudian kita lihat lagi Q1. Kita lihat fungsi transisi Q1 dengan inputan X berubah menjadi Q1 dengan inputan X bergeser ke kanan. Kemudian kita gambarkan pitanya. X, Y, Q1 sudah bergeser ke kanan, maka Q1 berada pada posisi Y. Kemudian Y, dan X. Kemudian kita lihat lagi Q1 dengan inputan Y, Q1 dengan inputan Y berubah menjadi Q1 dengan inputan X yang bergeser ke kanan. Kita buat pitanya. X, inputan Y dan berubah menjadi X, kemudian Y, dan X. Q1 sudah bergeser ke kanan, maka Q1-nya berada pada posisi Y. Kemudian kita lihat lagi Q1 dengan inputan Y. Q1 dengan inputan Y berubah menjadi Q1 dengan inputan X yang bergeser ke kanan. Kita gambarkan lagi pitanya. X, Y sudah memiliki inputan X, kemudian Y dan X. Q1 berpindah ke Y. Kemudian kita lihat lagi fungsi transisinya. Q1 dengan inputan Y, berubah menjadi Q1 dengan inputan X yang bergeser ke kanan. Dimana kita ketahui nilai dari inputannya yaitu X, kemudian X, Y yang sudah berubah menjadi X, dan
X, di mana X merupakan nilai dari Q1. Kemudian kita lihat lagi pada peta Q1 dengan inputan X. Kita lihat pada fungsi transisi yang paling pertama, Q1 dengan inputan X berubah menjadi Q1 dengan inputan X yang bergeser ke kanan. Karena kalau ke kanan, jadi string hanya memiliki 5 string dan pergerakan Q1 dengan inputan X itu ke kanan, maka nilainya menjadi blank, di mana stringnya ada X, 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 dan blank. Q1 berada pada posisi blank. Kemudian kita lihat pada fungsi transisi yang terakhir. Q1 dengan nilai blank berubah menjadi Q2. Q2 dengan nilai blank yang bergeser ke kiri. Kita gambarkan petanya. Stringnya ada X, 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 di mana Q1 yang tadinya right bergeser ke left, yaitu ke kiri, yang tadinya blank menjadi memiliki nilai X. Ini Q2. Dan kita sudah tentukan pada finalnya dia berada pada Q kedua, dan di sini sudah berada pada Q2 dengan nilai X. Berarti di sini sudah final. Jadi dari kelima string yang sudah dicoba dengan mesin Turing ini, diketahui bahwa string ini dapat diterima. Terima kasih.